Perasaan orang tua saya ketika saya mendapatkan pekerjaan sebelum saya lulus sekolah adalah bangga karena saya bisa sedikit meringankan beban orang tua saya dan juga saya bisa membanggakan nama orang tua saya juga. Kami sebagai orang tua merasa senang karena dia kelas 3 SMK, belum lulus sudah ditawari di perusahaan detek untuk bekerja. Di TEVA itu sendiri itu selain belajar hard skill seperti mengoperasikan mesin ataupun mengasah tool, itu juga mempelajari soft skill yaitu seperti kedisiplinan, kemudian budaya 5R, rawat, ringkas, rapi, resik, kemudian rajin. Itu juga sangat dibutuhkan di industri, apalagi industri manufaktur, selalu mendisiplinkan diri, seperti disiplin waktu, kemudian disiplin berpakaian juga, itu juga sangat berguna, yang nantinya akan digunakan di industri nanti. Saat ini kami sedang berada di Kota Salatiga, salah satu kota di Provinsi Jawa Tengah. Kehadiran kami di Kota Salatiga ini adalah kami ingin mengunjungi salah satu lembaga pendidikan setingkat sekolah menengah yaitu SMK Negeri 2 Kota Salatiga. Di tahun 2004 ini SMK Negeri 2 Kota Salatiga mendapatkan program SMK Tekjen Factory Pengimbas. Artinya sekolah tersebut telah mampu melakukan kemitraan industri, bahkan mengembangkan model pembelajaran Tekjen Factory di lingkungan sekolahnya itu tersebut. Pak Sri, kabar yang terbaru saya dengar baru saja ditetapkan ya di 2004 ini SMK 2 Salatiga sebagai SMK mengikuti program TEPA Pengimbas. Itu bisa cerita sedikit Pak hingga terpilihnya sekolah ini. Artinya beberapa sekolah kan ya berharap sih diberi kesempatan ya Pak sebagai TEPA Pengimbas ini. Bisa cerita sedikit Pak? Ini bukannya sedikit Pak Bambang, ceritanya cukup panjang. Artinya untuk kemudian ditetapkan MOU menjadi SMK TEPA Pengimbasan, itu kami tentu adalah mengajukan usulan melalui Fakola, kemudian yang kami unggulkan untuk kemudian menjadi pengimbas kepada SMK jejaring sebanyak 3 SMK Pak. Nah ketika itu kita coba audiensi melalui Prabimtek, ya, mengapa teknik pemesinan yang kemudian diajukan, apa daya dukungnya, misalnya bagaimana struktur organisasinya, bagaimana alur kerjanya, bagaimana omsetnya, dan kemudian bagaimana dengan lulusan-lulusannya begitu. Nah, di situ sebenarnya belum merasa yakin 100%, karena masih banyak yang perlu digali tampaknya oleh direktorat, sehingga kami terus bergerak untuk bagaimana mempersiapkan Prabimtek tahapan berikutnya. Itu kemudian kita Bimtek di Jakarta. Ya, kemudian melalui kegiatan itu tampaknya adalah nanti akan berujung pada MOU. SMK Negeri 2 Salatiga berdiri sejak 17 November tahun 2000. Terletak di Jalan Parikersit, Kelurahan Dukuh, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga. SMK ini memiliki luas 6,7 hektar
Dan di tahun 2024 ini memiliki 9 program keahlian. Dari 9 konsentrasi keahlian, 6 diantaranya sudah memiliki TEFA, yaitu teknik pemesinan, teknik bodi kendaraan ringan, kemudian teknik komputer jaringan, teknik elektronika industri, teknik audio video, dan teknik konstruksi perumahan. Artinya TEPA ini juga ada peran penguatan kemitraan industrinya itu ya Pak ya? Betul. Pak, untuk seleksi TEPA itu mekanisme sekolah mengajukan, Sekolah mengajukan. melalui aplikasi Takola ya Takola, Pak, ya. Direktorat SMK. Kemudian seberapa yakin sih permesinan itu layak, ada peluang lah untuk mendapatkan bantuan oleh program TEPA pengimbas Pak? Kami punya keyakinan yang kuat, pemesinan ini itu adalah support terhadap transit. Artinya sebagian part dari transit itu adalah diproduksi oleh pemesinan SMK 2 Salatiga. Nah, ini adalah sebuah TEPA yang benar-benar nyata dalam arti bahwa SMK khususnya pemesinan memproduksi sesuatu, nah kemudian industri kemudian membutuhkan itu, dan industri itu juga ada di SMK Negeri 2 Salatiga. Nah, di sisi lain, dari sisi kinerja teman-teman kami, mereka di pemesinan itu kalau bekerja dalam tanda kutip ya, tidak mengenal waktu. Malah mungkin sebagian besar waktunya itu digunakan di sekolah. Bisa dibilang rumah itu hanya tempat mampir. Iya, tadi kami berkesempatan diskusi dengan Kaprok atau program keahlian permesinan yang kebetulan TEPA-nya itu sudah berkolaborasi atau bekerja sama dengan industri PDTEX. Nah, di TEPA permesinan itu beliau sebagai koordinator yang setiap hari membina peserta didik atau siswa untuk melakukan atau menghasilkan produk yang dihasilkan atau dibutuhkan oleh industri. Sejarah TEPA di teknik pemesinan ini berawal dari unit produksi. Itu dari awal saya di sini 2003 sudah ada, dan setelah itu sekitar tahun 2011 itu perusahaan Ditek pada waktu itu belum bernama PT karena dia hanya bergerak di bidang desain dan sebagainya. Masuk ke sini ikut mengajar anak-anak juga, memberikan semacam bagaimana sih belajar desain dan sebagainya, memotivasi anak-anak seperti itu. Dan sekitar tahun 2022 kegalauan dari industri itu muncul, di situ dicanangkan TEPA, tetapi kenapa sih nggak jalan-jalan kayak gitu. Itu untuk TEPA di sekolah ada kesulitan apa sebenarnya dan sebagainya. Kepedulian dari pihak industri dalam hal ini Ditek, diundanglah kami SMK di Salatiga dengan supporting dari industri, job-job yang dari industri kita kerjakan di sini. Ini TEPA bisa berjalan sampai saat ini. Teaching Factor itu sebenarnya kalau singkatnya itu model pembelajaran yang membawa suasana industri ke sekolah. Di situ terjadi peningkatan kompetensi siswa untuk belajar, mengaplikasikan hal-hal apa saja yang sekiranya bisa dihasilkan berupa produk atau barang jasa. Nah, harapannya setelah mereka mendapatkan pendidikan atau model pelajaran di Teaching Factor di sekolah, setidaknya standar-standar industri sudah mereka terapkan yang nanti outputnya ketika mereka terjun ke industri, kemampuan dan kompetensi mereka itu setidaknya sudah standar atau prosedur dengan industri. Nah, disitulah ketika TEPA itu terjadilah PJBL atau Project Based Learning, industri masuk. Karena TEPA itu tidak bisa berjalan tanpa dukungan dari atau peran dari industri mitra, di mana mereka masuk tidak hanya sekedar untuk pembelajaran, namun juga ada peran industri melalui guru tamu atau pelaksana pengajar, dan mereka melakukan kerjasama dengan SMK masing-masing untuk pembelajaran dari TEPA itu sendiri. Nah, pembelajaran TEPA ini amat penting bagi anak-anak terkait dengan outcome
di mana nanti suatu saat diharapkan anak itu bisa bekerja pada industri atau bisa melakukan kegiatan entrepreneur. Beberapa anak yang kemudian terlibat di dalam TEVA, ternyata satu, kemudian direkrut oleh industri pasangannya. Yang kedua, sangat mudah dan cepat beradaptasi diterima di industri-industri lain, sehingga kemudian lulusan SMK Negeri Salatiga ini banyak yang terserap di industri-industri, bahkan industri-industri yang bonafit. Peran TEVA dalam industri yang ada di tempat kami, dia memberikan pekerjaan-pekerjaan yang nyata, dan job itu adanya cuma nilainya tidak ada angka, hanya ada go sama not go. Jadi barang-barang yang ada di industri itu yang kita kerjakan di sini, kalau kita mengajar secara yang dahulu, kita menilai anak kan dari si angka. Angka artinya itu anak mendapat nilai 9, ada mendapat nilai 8, 7, dan sebagainya. Tapi kalau kerjakan job-job dari industri, itu nanti acuannya itu go dengan not go. Artinya go itu barang layak untuk dijual sesuai dengan quality control. Kalau not go, dia tidak sesuai dengan apa yang diminta dari industri atau keluar dari quality control, ada kesalahan-kesalahan dan proses pembuatan seperti itu. Nah, barang-barang ini kalau dia itu go, maka akan di harga Rp5.503. Kalau not go, maka kita akan harus mengembalikan harga bahan sebelum jadi ini. Harga satunya itu sekitar Rp21.000. Nah, hitungannya sebenarnya kita rugi, tetapi kita udah bisa menganalisa berapa banyak barang yang NG kayak gitu itu bisa kita tekan, sehingga misalnya dari 100 barang yang kita buat itu, paling tingkat kerusakannya itu saya anggap nggak nyampe 3%, paling cuma 2 dan sebagainya kayak gitu. Sehingga job ini berani untuk kita ambil, dan ini juga bisa menguntungkan, dan pemasukan yang ada di situ nanti bisa kita gunakan untuk kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Memang ada hal yang menarik yang tadi kami dapatkan ketika Techeng Factory permesinan di SMK Negeri 2 Sekota Salatiga. Ketika siswa-siswa itu praktek di Techeng Factory, itu masih produk barang dan jasa. Kebetulan apabila siswa itu melakukan kesalahan, itu ada punishment dari industri ke sekolah atau ke peserta didik. Artinya nilai jualnya itu bahkan lebih besar dari harga produk sendiri. Nah, artinya perlu kehati-hatian dari pembimbing atau mungkin guru-guru yang mengawasi Techeng Factory. Oleh karena itu pentingnya peran guru melalui Kaprok untuk pengawasan di Techeng Factory SMK. Cara kami di dalam meningkatkan bagaimana produktivitas TEVA, salah satunya adalah mengupgrade yaitu kemampuan guru. Nah, upaya peningkatan kompetensi guru kami lakukan dengan beberapa cara. Yang pertama adalah guru diberikan kesempatan untuk magang di industri dan kemudian dilakukan uji kompetensi pada akhir magang. Sehingga kemudian keberhasilan guru di dalam magang itu tersertifikasi sebagai bagian dari pengakuan bahwa guru memiliki kompetensi yang dipersyaratkan di industri. Yang kedua adalah guru kami ikutkan di dalam kegiatan upskilling dan reskilling yang diselenggarakan oleh Direktorat SMK. Yang ketiga, kami upayakan bagaimana mendatangkan guru tamu ke sekolah yang nanti guru tamu itu akan memaparkan kompetensi-kompetensi baru sebagai bagian dari inovasi kompetensi yang ada, baik itu kepada guru maupun kepada peserta didik di dalam guru tamu itu. Kemudian yang keempat, guru kami ajak untuk bagaimana selalu membuka, kemudian membaca, mengerjakan rencana-rencana aksi yang ada di dalam platform Merdeka Mengajar, baik itu terkait dengan literasi tulis, literasi baca, termasuk yang ada di dalam video maupun audio yang ada di dalam PMM.
Juga kami dorong untuk mengerjakan rencana-rencana aksi yang ada di dalam PMM dan kemudian mereka bisa kemudian mendapatkan sertifikat. Dengan sertifikat itu maka kemudian dapat mengerjakan atau dapat menjadi bukti dukung RHK yang ada di dalam PMM. Pada waktu terjadi kesalahan-kesalahan tersebut atau anak mengerjakan salah dan barang itu NG, maka dari pihak industri akan memberitahu ke kita, Pak, ini ada barang-barang yang NG dan sebagainya. Nah, disitulah nanti peran serta kita akan masuk ke dalam dan sebagainya kayak gitu itu, sehingga pada saat anak-anak itu melakukan kesalahan, kita mengumpulkan anak. Nah, pada saat itu nanti kita diskusi sama anak-anak. Jadi kita dengan anak-anak itu ya bukan sebagai yang paling pintar kayak gitu itu saya anggap. Jadi kita menganggap anak-anak itu sama dengan kita kayak gitu. Kita ajak berpikir dia. Kalau kita menganggap kita pintar kayak gitu, anak hanya disupport, hanya dikasih terus kayak gitu itu enggak. Jadi anak tak suruh ngomong, ada kelemahan apa, ada masalah apa dan sebagainya. Sehingga pada saat mengerjakan nanti, oh Pak ini solusi seperti ini, solusi seperti ini. Nah, itulah nanti kita temukan solusi bareng-bareng sehingga membuat anak itu merasa percaya diri dan sebagainya. Nah, selain itu juga selain harus sempurna dan waktu untuk target harus tercapai juga. Artinya itu misalnya kita ditarget dalam 1 hari itu berapa, kita harus sesuai dengan target yang ada. Karena kalau tidak sesuai dengan target yang ada, maka ada punishment juga sebenarnya dari industri kayak gitu itu. Dan itu juga saya sampaikan ke anak-anak, ini loh Mas, kalau kalian seperti ini akan seperti ini kayak gitu. Sehingga anak bisa berpikir bahwasanya oh ini harus seperti apa dan sebagainya. Sehingga akan terbentuk karakter itu dengan sendirinya. Saya nggak ingin apa itu anak-anak itu kita paksa untuk bisa berkarakter dan sebagainya gitu. Saya ingin menumbuhkan kesadaran diri dari anak-anak itu, oh seperti ini kerja di industri dan sebagainya, sehingga itu bakal untuk dia besoknya pada saat dia kerja di industri, dia akan lebih bisa sesuai dengan apa yang diharapkan seperti itu. Perkenalkan, nama saya Miftah Hadi Darmawan dari kelas 12 jurusan Teknik Pemesinan SMKN 2 Salatiga. Yang saya rasakan setelah saya dari kelas 10 sampai kelas 12 ini, saya merasakan banyak hal, banyak ilmu yang saya dapat, seperti ilmu tentang mesin bubut, seperti yang di belakang sana, mesin freeze, dan juga mesin CNC yang sedang bekerja di belakang kita ini. Ada juga mapel gambar teknik, adalah salah satu mapel yang saya sukai. Saya paling suka belajar membuat kofrat Mas, atau konven Mas. Karena tidak hanya mudah, itu bisa, saya udah terbiasa Mas nyeting sendiri. Terus kalau gikotnya itu udah diberikan sama gurunya Mas, saya belum pernah bikin gikot. Saya tinggal nyeting, terus benar-benarin ada yang salah atau tidak. Kalau ada yang salah kan otomatis kan NG Mas, atau kalau NG-nya parah itu kan udah tidak bisa, itu pihak kami yang ganti Mas. Jadi kalau NG-nya hanya kecil, itu bisa di-repair. Di TEFA ini saya banyak belajar Mas tentang gimana sih caranya menjalankan kofrat, gimana sih membagi waktu saat pembelajaran dan saat bermain kofrat. Saya saat pembelajaran itu pulang kadang kalau bengkel itu kan jam 3 ya Mas ya. Jam 3 pulang dari sekolah, saya nggak pulang Mas. Jadi saya lanjut TEFA sampai jam 10, kalau nggak jam 11 malam baru pulang. Nah, besoknya itu berangkat sekolah lagi. Saya udah terbiasa itu dan saya alhamdulillah bisa membagi waktunya Mas. Saya sangat suka belajar di TEFA karena di TEFA ini kita langsung mempelajari dan langsung terjun langsung ke mesin-mesin yang seperti di belakang kita. Tidak hanya teori saja, tapi kita langsung praktek dengan mesin. Jadi kita lebih tahu bagaimana mesin-mesin itu bekerja dan bagaimana program di CNC itu bekerja. Menurut saya itu di TEFA itu lebih enjoy lah Mas, nggak tegang. Terus kalau ada masalah kan bisa selesaiin bareng-bareng. Dan di sini itu sistemnya itu kerja Mas. Saya itu pengennya juga kerja, kalau disiplin ya juga. Ya jadi saya pengennya SMK langsung kerja. Saya ditawarin ibu saya Mas mau
SMK atau SMA atau sekalian mau kuliah. Saya milihnya SMK dan kerja, Mas. Kalau untuk kesenangan ya saya cukup senang di sini karena teman-teman juga ramah, guru sangaling mengingatkan, dapat diajak bekerja sama. Kesenangan saya berada di TEFA karena dapat mengisi waktu luang juga dan menambah pengalaman saya dalam dunia kerja. Untuk pembelajaran yang paling saya senangi adalah pengoperasian mesin CNC milling. Sekolah akan menyiapkan tenaga terampil yang bisa bekerja melanjutkan di perguruan tinggi dan berwirausaha, di mana karya-karya siswa atau siswa dilibatkan sesuai dengan jurusan dan keahliannya. Faktor yang penting terkait dengan keberlanjutan TEFA, pertama tentu saja adalah faktor kurikulumnya. Bagaimana kurikulum industri, kemudian diadaptasi, disinkronisasi di dalam kurikulum SMK. Yang kedua, faktor terpenting adalah faktor guru. Maka guru harus memiliki koneksi terhadap apa yang terdapat di dalam kurikulum TEFA yang sudah terakselerasi, terkoneksi, tersinkronisasi dengan industri. Nah, sebagai wujud bagaimana upaya untuk itu, maka guru dilakukan program magang, bisa saja kemudian didatangkan guru tamu ke sekolah, sehingga nanti konsep yang ada di dalam kurikulum bisa dijalankan di dalam pembelajaran proyek based learning yang ada di sekolah, dan tidak ada kesenjangan atau gap antara konsep kurikulum dan tataran pelaksanaan. Yang ketiga tentu adalah bagaimana menyiapkan anak, ya, baik itu terkait dengan hard skill maupun soft skill. Dari beberapa teman saya yang kerja di industri, ada beberapa orang yang saya tanya gitu, saya minta anak-anak yang berkarakter, soft skillnya yang bagus kayak gitu itu. Mengenai hard skill, nanti bisa kita urus di industri gitu. Itu kalau saya pribadi menilai, itu tamparan keras buat kita sebagai SMK sebenarnya. Apakah kita itu sebagai yang mendidik keterampilan mereka di SMK itu kurang bisa mendidik keterampilannya dan sebagainya, ataukah mungkin industri itu ingin meringankan kita, sehingga cukup dengan soft skill saja, nanti untuk hard skill bisa dilatih di industri. Nah, kalau saya sih, saya akan memilih soft skill tetap nomor 1, untuk skill keterampilan itu tetap yang utama seperti itu. Nah, jawaban menarik dari beberapa industri bahwa mereka lebih membutuhkan soft skill atau karakter baik dari peserta didik. Pak Wihudi menyarankan tidak soft skill, namun tugas beliau juga bagaimana menyiapkan peserta didik lebih ke hard skill, artinya kemampuan, kompetensi, keahlian yang sudah disiapkan ketika mereka lulus. Artinya memang idealnya sih tidak hanya soft skill, namun juga hard skill mereka dibekali oleh sekolah kepada peserta didik. Artinya ada tingkat kepuasan ketika nanti industri bisa menerima lulusan dari SMK bersangkutan. Di dalam pembelajaran TEFA tidak semata-mata hard skill, artinya kompetensi teknis yang berkaitan dengan jurusannya itu, yang berkaitan dengan proses produksinya, tetapi juga berkait dengan yang namanya soft skill. Nah, secara khusus bahwa di dalam pembelajaran TEFA ini, maka nilai-nilai budaya industri yang berupa misalnya budaya kerja yang selamat, safety, kemudian bagaimana budaya 5R, ringkas, resik, rapi, kemudian juga rajin, ini kemudian terimplementasi di sana. Kemudian anak-anak juga diajarkan yang namanya 5S, ya, namanya sopan, santun, kemudian juga senyum, sapa, salaman kepada siapapun, maka ini diajarkan. Nah, ini melekat, include di dalam kegiatan pembelajaran TEFA, sehingga tidak ada anak yang kemudian
menyendiri, anak yang egois. Tetapi sebaliknya, nilai-nilai kolaboratif, komunikasi yang efektif, efisien juga terbangun di sana. Lebih jauh lagi, yang ketiga tentu adalah yaitu nilai-nilai daripada profil pelajar Pancasila. Bagaimana berkebinekaan global, bagaimana kreativitas, bagaimana mandiri, bagaimana anak bekerja sesuai dengan job deskripsi yang sudah ditentukan, tetapi juga mampu berkolaborasi dan bekerja sama dengan teman-teman yang lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, sehingga dengan demikian, sebenarnya TEFA ini adalah sebuah miniatur kehidupan nyata di dunia kerja yang nanti itu akan dialami oleh siswa ketika dia lulus.